Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama berkumpul di pagi ini untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari saat ini kita mau sama-sama persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami ya Tuhan, dan boleh mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, mengangkat pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau berkenan atas setiap apa yang kami naikkan padamu ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan lebih sungguh kita kembali mengangkat pujian ini, katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari dengan bangkit berdiri baik katakan hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hanya lebih lagi katakan hadirat-Mu Tuhan memenuhiku Tuhan, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dan mazmur kita. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak disembah dan layak dipuji. Nama-Mu kudus disembah. Oh, kami bersyukur buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan bagi hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus nyatakan sembah kita di hadapan Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. I love You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love You Lord, I love You Lord, I love You Lord. And I lift my voice, and I lift my voice to worship You, to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Kembali katakan, I love You Lord, I love You Lord, I love You Lord. My voice to worship You, Jesus, to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear.
katakan let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Biarlah manis kau dengar Tuhan setiap pujian kami di tempat ini Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang layak dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Siap menjamah kami ya Tuhan. Kami yang berbeban berat ya Tuhan. Kami yang sedang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Kalau sumber sukacita dan pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami hanya mau datang hanya kepada-Mu saja ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan yang adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Bersama Yesus luar biasa. Benar ya? Amin ya. Amin. Boleh salam saat itu dulu buat saudara seiman kita sebelah kiri, kanan, depan dan belakang. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan di tempat ini. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau
angkat tanganku, Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan, Namamu berkuasa. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Minta dengan kasih Saudari Natalia untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kasih setiamu besar atas kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan hati kami, biar layak untuk di hadapan-Mu Tuhan, dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selama memberikan secara bergantian, kita angkat pujian ku bersyukur karena kasih setiamu. Matahari yang bersinar kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang kau yang pelihara, burung pipit di udara kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu, tak perlu khawatir hari esok. Sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Kembali kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan ya Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Kau ciptakan aku Tuhan,
menyenangkan aku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Saya serahkan kepada hambanya. Menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana kau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan terhentikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu, ya Tuhan. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana kerinduan kami, kau ada, dimanapun engkau berada, kami rindu, aku kami ada rindu di dekatmu ya Bapa. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaan kami Tuhan. Engkau Ya Tuhan, amin. batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, juga jemaat Tuhan yang beribadah melalui online. Selamat hari Minggu, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan, menghibur dan mengarahkan kita. Baik, kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita ya, bangsa kita masih terbatas karena adanya pandemi corona. Tetapi tahun ini pun kita bisa melewati dan merayakan hari kemenangan itu dengan penuh sukacita. Nah, hari ini saya akan kembali mengingatkan kita untuk kita mengingat bagaimana kasih Bapa yang begitu besar bagi dunia ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meresponi pengorbanan dari Kristus di kayu salib. Merefleksi kembali diri kita akan dampak dari karya terbesar Bapa bagi dunia ini. Dan juga kepada diri kita, bukan hanya kepada bangsa tetapi kepada diri kita sebagai pribadi. Nah, pagi ini ada 3 pokok bahasan firman Tuhan yang akan saya bagikan sebagai pengingat bagi kita semua yang sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan biarlah ini menjadi suatu acuan dalam hidup kita menjalani kehidupan di dunia ini. Mari kita baca ayat yang pertama dari khotbah saya hari ini, terdapat dalam Mazmur 145 ayat 9. Kita perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Perhatikan, kata Tuhan itu baik kepada semua orang. Kata ini ingin mengingatkan manusia tentang Tuhan itu baik dan untuk semua orang. Nah, kata semua orang menunjuk kepada tidak adanya perbedaan tentang seseorang di mata Tuhan. Apakah dia seorang Kristen,
apakah dia seorang Muslim, Hindu, Buddha, baik dia kaya atau miskin, baik dia cantik atau tidak cantik, dia kurus atau gemuk dan lain sebagainya. Kata ini mengajak kita untuk menjadi orang yang tidak memandang seseorang dari status atau golongannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, kalau kita simak arti kata rahmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah belas kasihan. Adalah artinya lainnya adalah karunia atau berkat atau berkah. Contoh kita suka mendengar kata-kata berkat rahmat Allah, kita dapat bertemu kembali, ya. Nah, maka kata penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang dijadikannya itu menunjukkan kepada kita belas kasihan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Selalu ada belas kasihan Tuhan bagi manusia ciptaannya. Bukan hanya kepada golongan tertentu, tetapi kepada segala yang diciptakannya, segala yang dijadikannya. Tapi kebaikan Tuhan dalam hidup kita bukan berarti membuat kita bisa hidup semau kita. Ya, atau dalam bahasa Betawinya kita bisa hidup semau gue. Ingat dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Justru kita harus meresponi kebaikan Tuhan dengan menjalankan kehidupan kita dengan taat dan setia kepada Tuhan. Seorang jenderal yang terkenal namanya dan dipakai menjadi nama jalan utama di Jakarta, yaitu Jenderal Sudirman, dia pernah mengatakan demikian. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Lalu ada orang lain lagi yang mengatakan, Joseph Addison berkata begini, rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk kekecewaan. Tetapi kalau kita sabar menjalani semua bentuk itu, kita akan segera melihat bentuk asli. Kenapa kita harus mengalami kesakitan? Kenapa kita harus mengalami kecewa? Ternyata di balik itu ada belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Nah, biarlah kita bisa aplikasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini dalam bentuk hidup berdamai. Pertama dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Dan orang-orang di sekitar kita, dan kita memperlihatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadikan ayat ini sebagai pengingat dan sebagai dasar dalam menjalani hidup ini. Bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Nah, pokok bahasan saya yang kedua yang menjadikan dasar hidup kita di dunia ini adalah kebaikan Tuhan kepada manusia dinyatakan dalam bentuk kerelaannya berkorban bagi manusia. Dia bukan hanya baik, tapi dia wujudkan kebaikannya dengan berkorban kepada semua manusia, bagi umat manusia. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini pernah saya pakai waktu saya melamar pekerjaan, lalu di dalam tes untuk masuk saringan di salah satu bank pemerintah di Jakarta ini ya, Bank Eksim, ada pertanyaan begini. Apa alasan saudara menjadi umat yang beragama Kristen? Lalu saya tulis di lembaran jawaban itu dasar-dasarnya pertama adalah Yohanes 4
ayat 16, Yohanes 16 ayat 4 atau terbalik, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu yang kedua saya tulis Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Dan yang ketiga saya tulis Kisah Rasul 4 ayat 12, di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa membuat kita diselamatkan kecuali Yesus Kristus. Nah, tadi di dalam pembacaan kita Yohanes 3 ayat 16 ada kata dunia. Artinya kasih Allah bukan hanya untuk sebagian dunia yang dihuni oleh orang-orang Kristen. Tapi kasih Allah diberikan kepada semua bangsa. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya. Nah, tapi bicara soal keselamatan dengan tegas ayat ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tegas ya, hanya yang percaya kepada Yesus, artinya hanya yang percaya kepadanya yang selamat. Dan yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata percaya harus dipahami dengan benar. Percaya itu artinya beriman kepada sesuatu yang benar. Penyerahan diri kita kepada sesuatu objek, yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama kita harus yakin terhadap karya Kristus yang telah selesai, sempurna. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini menyelamatkan manusia, disalibkan, mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu barulah awal perjalanan hidup kekristenan. Kita masih hidup dalam proses menuju kesempurnaan, mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Jadi ketika Anda dibaptis, ketika kita percaya, itu barulah awal perjalanan hidup kekristenan kita. Itulah sebabnya surat Yakobus juga menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Contoh iman dalam Alkitab adalah Abraham. Dia bapak orang beriman. Imannya ditunjukkan dengan ketaatannya terhadap kehendak Allah. Walaupun untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, Abraham tuh beriman walaupun untuk hal-hal yang gak masuk akal. Masa dia disuruh menyerahkan Ishak, anaknya dipotong, dipersembahkan. Secara manusia mungkin itu tidak masuk akal. Tapi itulah bukti ketaatan dan contoh iman di dalam kehidupan kita. Iman adalah kesediaan untuk berusaha mengenal pribadi Allah. Mencari kehendaknya dan melakukannya. Serta mengerti rencana-rencana Allah dalam hidup ini yang Tuhan yang harusnya kita penuhi. Nah, dalam hal ini percaya seseorang bukan hanya di dalam pikiran, ya, tetapi sudah diterjemahkan kepada tindakan nyata kita. Kita percaya disertai dengan tindakan nyata kita. Bapak Ibu, untuk sampai kepada tindakan iman, kita harus melalui proses pertumbuhan, pendewasaan rohani. Sampai seseorang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan maksudnya di bumi ini. Percaya atau beriman ini adalah tindakan mengerjakan keselamatan. Ya, percaya atau beriman ini adalah tindakan mengerjakan keselamatan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memiliki iman yang penuh seseorang juga harus berjuang sampai memiliki iman yang penuh. Inilah perlombaan yang wajib bagi semua orang yang percaya. Dengan demikian, iman bukanlah anugerah yang otomatis dimiliki orang percaya, tapi harus diwujudkan melalui kehidupan orang percaya, iman kita. Keselamatan yang Yesus berikan jangan menjadi barang murahan yang seenaknya kita permainkan. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mendengar keselamatan yang Yesus berikan, jangan jadikan itu barang murahan. Kita bisa seenaknya, oh saya sudah selamat.
yang seenaknya bisa kita permainkan. Untuk menjadi orang Kristen yang tidak binasa, kita harus mengerjakan keselamatan kita dalam ketaatan. Seperti dalam satu perlombaan sampai kita mencapai garis akhir. Artinya dalam perlombaan mempertahankan iman kita kepada Kristus, jangan sampai kita gugur sebelum garis akhir. Hanya disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak penting dalam hidup kita. Jangan menukar keselamatan kita dengan jabatan, dengan segala kesenangan duniawi ini. Kita harus berjuang mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan sampai iman kita menjadi sempurna ketika kita bertemu dengan Kristus. Saya berharap kita semua menyadari betapa pentingnya kita mempertahankan iman kepercayaan kita sebagai bentuk kita membalas kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Dan pokok bahasan yang ketiga yang bisa menjadi dasar kita hidup di dunia ini adalah setelah kita mengerti bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, Dia mengasihi seluruh dunia, maka seharusnya kita sebagai anak-anaknya yang telah menerima anugerah keselamatan, mengerti dengan benar apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sangat jelas dinyatakan oleh Nabi Yeremia apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini, khususnya di kota kita, di lingkungan kita, atau di suatu bangsa di mana kita ditempatkan Tuhan. Saat ini kita ditempatkan Tuhan di kota Jakarta. Ayo kita usahakan supaya kota Jakarta itu sejahtera. Kesejahteraan kota Jakarta atau bangsa Indonesia itu akan berdampak menjadi kesejahteraan bagi kita. Ya, Bapak Ibu harus ingat, kitalah anak-anak kerajaan yang diberi otoritas dari Allah untuk menguasai bumi ini. Manusia pertama Adam dan Hawa gagal menjalankan otoritas sebagai pengelola bumi ini. Sehingga Yesus harus datang ke dunia menggantikan Adam melalui kematiannya dan penebusannya atas manusia di dunia ini. Yesus memberi dirinya untuk menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia pada posisi yang seharusnya dia berada. Posisi yang seharusnya kita berada nih sebagai anak-anak kerajaan. Kita kan suka bilang kita anak raja. Ayo hiduplah sebagai anak raja. Tahulah otoritas yang diberikan oleh kerajaan kita, kerajaan surga. Kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini, yaitu untuk memperluas kerajaannya. Kita harus mengerti benar apa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini, yaitu sekali lagi untuk memperluas kerajaannya. Untuk itu manusia diberi kuasa ketika manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Otoritas untuk menguasai bumi. Sayangnya manusia ciptaannya tidak menyadari otoritas yang Allah berikan dalam hidup ini. Dan menyia-nyiakan kesempatan selama hidup di dunia ini hanya untuk mengikuti keinginan daging saja. Saya percaya kalau setiap kita menyadari otoritas yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, maka segala yang kita lakukan di dunia ini dalam koridor menguasai bumi dengan tujuan Allah. Ya, kita ada di dunia ini dalam koridor, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dalam koridor menguasai bumi dengan tujuan Allah. Anak-anak Tuhan harus ngerti ini. Kalau Anda bekerja,
Jangan puas dengan hanya menjadi seorang pegawai. Tapi tingkatkan sampai Anda mempunyai otoritas dalam pekerjaan Anda. Sehingga Anda bisa memakai otoritas itu untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini. Kalau Anda seorang pengusaha, Bapak Ibu seorang pengusaha, pakailah otoritas Anda untuk memperluas usaha. Sehingga melalui usaha yang kita jalankan bisa membawa dampak bagi pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita duduk dalam pemerintahan, pakailah otoritasmu untuk mencapai tujuan Tuhan, mempengaruhi bangsa ini dan mencapai tujuan Tuhan. Yeremia 29 ayat 7 ini dengan jelas menugaskan kita untuk mensejahterakan kota. Bagaimana sebuah kota akan menjadi sejahtera kalau anak-anak kerajaan Allah hidupnya enggak sejahtera? Bagaimana orang-orang di luar Tuhan dapat melihat Tuhan yang berkuasa atas hidup kita kalau mereka melihat hidup kita enggak sejahtera? Hidup kita akan sejahtera ketika kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu dalam hidup ini selaras dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita melalui keadaan dunia yang semakin penuh dengan tantangan. Ada wabah corona, ada perkiraan virus-virus baru yang sedang memasuki negara-negara lain. Kita hidup dalam tantangan zaman yang begitu kuat. Keadaan-keadaan yang kelihatannya kurang baik dalam hidup kita sedang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk kita berbalik kepada Tuhan. Jangan hanya melihat hal negatif dari keadaan-keadaan yang terjadi di bangsa ini ataupun di dunia ini melalui wabah, mungkin melalui virus, melalui apapun. Tapi lihatlah apa rencana Tuhan atas semua yang terjadi di bumi ini. Kita ingat kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jangan main-main dengan hidup kita. Itu pun berlaku buat saya. Berusahalah untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk mensejahterakan kota kita dan juga mempengaruhi lingkungan di mana kita hidup sebagai anak-anak kerajaan. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah untuk kota kita yang paling simpel adalah kita berdoa. Berdoa untuk kota Jakarta dan bangsa Indonesia supaya melalui keadaan yang ada di kota kita banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Mintalah kepada Bapa keberanian untuk menjalankan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, semua bahasan yang hari ini kita dengar tentang Tuhan itu baik kepada semua orang. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi dunia ini dan tentang tugas yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya untuk mensejahterakan kota, untuk membawa amanat agung, menyelamatkan jiwa. Itu semua bisa terjadi dan bisa kita lakukan dalam hidup kita ketika kita terus bangun keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memiliki jam doa, pujian, penyembahan secara pribadi. Mulailah dari 5 menit. Tapi terus kita mau melakukan itu, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari agar kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita dan bagi dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus datang ke dunia ini mewujudkan kasih-Nya yang terbesar bagi hidup kita. Dan menilai hidupku, Dia menilai hidup kita. Gak ada satupun yang tersembunyi yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mempertahankan iman mereka Tuhan, untuk meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, dan menilai hidupku, di hadapan-Mu terbuka Tuhan, tidak ada yang tersembunyi yang dapat kami sembunyikan dari hidup kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang tahu kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kemampuan kepada kami untuk berjuang mempertahankan iman kami Tuhan. Sampai Engkau mengatakan, "Sapaslah anakku yang setia." Ya Tuhan, aku lihat, terima kasih kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis dalam hidup kami Tuhan. Berikan kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, mempertahankan iman kami Tuhan, sampai Engkau mendapati kami tetap setia kepada-Mu. Ya Tuhan, setia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, mensejahterakan bangsa kami. Biarlah kami boleh hidup meresponi kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Lekatkan itu terus dalam ingatan kami bahwa Engkau baik, bahwa kasih-Mu begitu besar, bahwa ada tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, biar kiranya firman Tuhan boleh terus tinggal dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi pribadi yang terus meresponi dengan benar kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Kembali kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, selamat memberi. Dan juga ada taburan iman. Secara bergantian, silakan Bapak Ibu sekalian. matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Apapun yang di padang Kau yang pelihara,
selanjutnya saya akan membacakan warta pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu baik bagi jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara on-site maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kelas pemuritan lanjutan level 2 akan dimulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri dapat mengambil buku pembelajaran di depan atau menghubungi sekretariat dengan Ibu Mike atau Ibu Olivia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 19 Mei pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat tanggal 20 Mei pukul 6:30 malam di Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 22 Mei akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7:30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei pukul 7:30, pukul 9 pagi dan juga 11 siang di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Jadi semuanya ibadahnya dilaksanakan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Dan mohon perhatian jemaat yang mau membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas di tempat ini. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Lestari Sugiarto, nenek dari Ibu Jessica Wijaya dan Bapak Adi Setiawan dalam usia 85 tahun pada hari Rabu tanggal 11 Mei. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 12 Mei di TPU Petamburan. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Saya kembalikan kepada hamba. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Pak Imron akan memimpin kita di dalam doa. Doa buat bangsa dan negara, doa buat kita semua, dan juga doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, betapa ajaib karya ciptaan-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, jiwa kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to thee. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great Thou art, how great Thou art. Betapa ajaib ciptaan-Mu Tuhan. How great Thou art. Jiwa kami memuji-Mu. My soul
bangsa negara kita Ya Indonesia. Yesus. Kalau kami berada di Indonesia Tuhan, dipercaya Ya, Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, kesejahteraan kota kami ini, kesejahteraan negara kami ini, disertai Yesus. dengan kesejahteraan anak Tuhan di Indonesia. Maka takut akan Tuhan harus Ya, terjadi bagi kami semua Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami berada di manapun juga Tuhan. Dan kesatuan pun juga harus terjadi. Baik ketua-ketua STT bahkan juga ketua sinode pun juga. Intervensi bagaimanapun juga mereka harus bersatu Tuhan. Karena kesejahteraan tanpa persatuan tidak terjadi Tuhan. Kesejahteraan itu terjadi Tuhan. Kalau kami pun bersatu semua Tuhan. Kami serahkan pun juga Tuhan Bapak Presiden kami Ya, ke Tuhan. Jokowi Tuhan. Dan para kabinet, para menteri yang Ya, ada Yesus. Tuhan. Mereka tidak lagi saling menjatuhkan. Tidak saling menyinggung satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi mereka memikirkan bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Di tanah air kami ini Tuhan yang luar biasa adanya Tuhan. Susu dan madu ini ada di tempat ini Tuhan. Inilah taman Eden yang kau berikan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dipercaya pada hari ini kau berkati dengan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, kebijaksanaanmu Tuhan turun kepada Presiden kami Tuhan Pak Jokowi Tuhan. Bahkan juga para menteri-menteri yang ada Tuhan. Mereka tetap bersatu Tuhan. Pemilu sudah akan tiba Tuhan. Kami percaya Tuhan. Negara kami butuh kesatuan dan persatuan Tuhan. Kau berkati pun juga Tuhan lingkungan tempat tinggal kami ini Tuhan. Semuanya kau bersatu Tuhan, kami enak Ya, Tuhan. Tuhan. Memuji besarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkarya di tempat ini Tuhan. Untuk kami para anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami pulang pada hari ini dari segala penyakit kami disembuhkan semua Amin. Tuhan. Bahkan kami pulang ada jalan keluar setiap masalah Tuhan. Dan kami pulang Tuhan membawa kemenangan luar biasa Amin. Tuhan. Setiap hari Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, tibakanlah kami rumah kami dengan selamat dan pun juga Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan menyinai Engkau dengan wajahnya. Ya. Memberi Engkau damai sejahtera, Amin. sukacita, Amin. hikmat Tuhan, Amin. kebijaksanaan Amin. yang turun dari Tuhan Yesus pada hari ini. Ya, Tuhan. Bapa dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang saya katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat pulang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.